semuanya. Selamat sore. Gimana nih kabar dari Kahim Himatepa 3 periode belakangan ini? Alhamdulillah baik. Wah, gimana kabarnya? Kurang baik. Kurang mineral karena puasa. Iya, benar. Ya, tapi kita harus tetap semangat. Kalau aku walaupun puasa ya, tapi aku tetap semangat. Nggak mokel mas. Gak pernah saya, gak pernah. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Sofi, kita bertemu dalam satu program. Salaman dulu. Yang awalnya mau satu organisasi juga gak sih? Nggak jadi, karena yang satu lagi ngejar. Udah mau lulus. Alhamdulillah. Emang unik-unik ya Iya. demisioner kita ini. Iya, kecuali terima kasih. Saya belum. Ini nanti mau juga. Saya Iya, mungkin nanti ngikutin lah. Iya, masih amin. proses Mungkin teman-teman yang di YouTube, yang di rumah kurang tahu nih siapa nih sebenarnya yang ada di depanku semua ini. Mungkin bisa perkenalan mulai dari Mbak sebelah sini. Siapa yang nggak tahu Sofi sih? Di sini ya, halo teman-teman, kenalin aku Sofiatun Fadila. Bisa dipanggil Sofi, Ketua Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan periode 2021-2022. Salam kenal. Wah, luar biasa. Ini jadi periode kabinet Bara Aksi. Oh iya, Bara Aksi salah. Lentera Amerta punya siapa ya, Mas ya? Sama Twitch. Nanti. Iya, sekarang perkenalan mungkin dari Mbak lagi. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Devi Amalia Syafitri, biasa dipanggil Devi. Gak usah pakai semester udah tua. Lalu saya selaku ketua himpunan periode 2020-2021. Oke, kita udah aja kali ya podcastnya. Aku belum kenalan. Oke, selanjutnya Mas yang paling ganteng sendiri. Ya karena saya cowok sendiri ya. Oh iya. Ya mungkin langsung saja. Nah, aku namanya Ahmad Sarifuddin, biasa dipanggil Ahmad. Aku asal Salatiga. Kemudian alhamdulillah saya menjadi ketua himpunan pada periode kali ini, yaitu periode 2022-2023 yang meneruskan estafet kepemimpinan dari Mbak Devi dan Mbak Sofi. Masya Allah, keren banget. Bangga sekali. Saya bangga sekali. Jadi punya Mbak Sofi ini kabinetnya Bara Aksi, Bara Aksi. punya Mbak Devi. Kalau waktu periodeku belum ada kabinet. Oke, Jadi lalu namanya jaringannya. Himatepa Gibah, Gigih, dan Berkarya. Wih, luar biasa. Kalau Iya. punya Mas Ahmad sendiri? Kalau saya nama kabinetnya Kabinet Lentera Amerta. Oh iya, luar biasa sekali. Jadi sore hari ini kita kan ditemenin nih sama kahim-kahim luar biasa. Gimana kalau kita mulai aja pertanyaan yang pertama? Mungkin aku tanyain pertama untuk Mbak Devi ya, selaku kahim yang mendahului dari kahim-kahim lain. Gambaran Himatepa itu seperti apa sih untuk Mbak Devi sendiri? Oke, gambaran Himatepa. Ketika berbicara ditanya Himatepa, so pasti tentang Himatepa aku akan jawab Himatepa adalah rumahku kedua pada masa itu. Betul. Gitu. Karena selama saya di kampus tidak hanya mengikuti organisasi Himatepa saja. Nah, di Himatepa, kenapa saya menyebutkan Himatepa adalah rumah saya kedua? Karena di Himatepa banyak sekali hal yang bisa saya dapatkan, baik dari pengalaman, terus pembelajaran sudah pasti, dan diamanahi menjadi ketua, yang tentunya ketua pasti Sofi dan Ahmad ngerti kan ketua itu gimana Susah effortnya, banget. iya, harus bisa menghimpun teman-temannya Iya. dan juga menghimpun teman-teman yang tidak organisasi. Jadi kalau kita berbicara mengenai Himatepa itu, masya Allah sekali rumah kedua saya pada masa. Luar biasa Rumah ya? banget rumah. Iya, rumah. Kan ini pulang tuh. Berarti bener ya menjadikan Himatepa sebagai rumah. Karena kalau kadang jadiin orang sebagai rumah itu Nggak pasti lah ya. Bener banget. Curhat. Aku pernah merasakan sendiri di organisasi. Enggak kok, nyaman-nyaman aja kok di Himatepa juga punya rumah. Ibu maksudnya. Iya. Oke, mungkin untuk Mbak Sofi, Himatepa itu seperti apa sih di periode Mbak Sofi kabinet Bara Aksi? Iya, kalau di kabinet Bara Aksi, kabinet pertama kali mungkin bisa dibilang di angkatan saya. Mungkin Benar. Mas Ahmad adalah periode kedua yang melanjutkan, dan untuk seterusnya pasti akan ada nama kabinet-kabinet. Menurut saya di situ adalah
Kabinet Perjuangan. Iya, biasa. Karena di situ benar-benar saya fokus di Himatepa karena awalnya yang saya maba ngikutin banyak organisasi tapi saya lepas semua demi Himatepa. Gimana caranya agar Himatepa ini terlihat, teman-teman? Gimana caranya agar eksistensi Himatepa ini semakin up? Dan alhamdulillah sekarang di periodenya Mas Ahmad pun Himatepa juga sangat terlihat, dan dengan dibuktikan kemarin alhamdulillah di Kabinet Beraksi Mbak Waya mengetahui sendiri bahwa mendapatkan FOA ya, Vikas Ormawa Award, dan alhamdulillah sekali perjuangan tersebut tidak berhenti di saya. Maksudnya ada teman-teman dari kabinetnya Mas Ahmad yang siap sedia untuk melanjutkan perjuangan tersebut gitu. Iya, sedikit cerita ya mungkin ya. Periode saya itu kan pertama kali peralihan dari COVID ke new normal lagi. Nah, sebelumnya sama mungkin menyangkut Mbak Sofia, gimana caranya Himatepa itu biar kelihatan gitu kan di ormawa lainnya gitu, biar Himatepa tuh tahulah ormawa lain. Dulu sempet waktu pertama kali COVID-19 bener-bener kita ya semua ormawa ya, tidak Himatepa saja, itu pasti terkendala mengenai program kerja pastinya. Karena kan kita di kampus juga di lockdown, terus program kerja juga dialihkan secara daring gitu kan. Nah, terus waktu angkatan periode sebelum saya itu memang program kerja yang bisa dilaksanakan bisa dihitung gitu kan. Terus itu bahan evaluasi saya ketika menjadi ketua himpunan. Bagaimana nih caranya ketika nanti menghadapi organisasi di new normal kembali gitu kan. Jadi pas peralihan dari sebelumnya Mas Wahyu terus ke saya sama Mbak Emil itu kayak gimana ya caranya, karena untuk patokan program kerja sebelumnya kita bingung karena waktu itu kan memang hanya beberapa saja yang terlaksana, dan akhirnya dengan BPH saya yang begitu luar biasa dan disupport dengan teman-teman yang begitu luar biasa juga, alhamdulillahnya mulai merintis dikenal, alhamdulillah, terus dilanjutkan estafet kepemimpinannya ke Mbak Sofi sama sekarang ke Mas Ahmad. Luar biasa. Jadi gimana nih Mas Ahmad setelah mendapat ini, agak ada pressure dikit ya? Makin meningkat. Mas Ahmad ini mendefinisikan Himatepa seperti apa? Ya, mungkin ini dulu ya, aku ucapin terima kasih dulu kepada demisioner kita mantan ketua himpunan ya, mantan ketua himpunan Mbak Devi sama Mbak Sofi yang telah memperjuangkan Himatepa, yaitu rumah kita sendiri semua ini menjadi ikon dari prodi kita juga begitu. Nah, mungkin PR saya ya untuk mempertahankan itu semua, dan kalau saya mendefinisikan Himatepa itu adalah sebuah organisasi tempat untuk saya berproses, yang dimana dulu aku SMA yang no lab mungkin ya bisa dikatakan tidak tahu apa-apa, dan aku berusaha untuk tumbuh menjadi seorang organisatoris yang dulu awal menjadi anggota biasa, yaitu dari Kabinet Mbak Sofi yang dulu menjadi PSDM, dan kemudian aku ingin berkembang gitu, punya niatan bahwa saya dulu itu dididik dan diproses, kemudian saya ingin memproses adik-adik semua gitu. Luar biasa sekali. Jadi Mas Ahmad ini agak sedikit terpressure ya sebenarnya, karena kan dari Mbak Devi merintis, Mbak Sofi melanjutkan lebih lagi. Jadi Mas Ahmad nih mau nggak mau kalau nggak mempertahankan ya lebih lagi. Kena omelannya Sofi. Kayaknya nggak cuma Mbak Sofi ya. Sebenarnya iya. Nyangka nggak sih kalau jadi kahim? Wah, saya nggak nyangka karena dulu cerita ya ini ya. Karena saya dulu itu pengen cuma buat aku sendiri gitu loh sebenarnya. Ternyata ke depan aku ada peluang gitu. Kenapa sih peluang nggak tak ambil gitu? Akhirnya tak ambil buat buat Himatepa sendiri, buat teman-teman semua gitu. Ya, flashback ya, Wak ya. Iya, oke. Jadi waktu itu tuh aku juga nggak percaya kalau dikandidatin jadi Cakahim. Nah, dulu itu kan sebelum jadi kandidat Cakahim, saya di Himatepa itu jadi sekretaris 2 sama Mbak Safila. Halo Mbak Safila kalau nonton. Ya, nah partnernya sama Mbak Safila. Jadi kayak nanti mikirnya, kalau semisal periode ini selesai aku akan naik ke sekretaris 1. Nah, karena memang mungkin basicnya udah di sekre dulu kan. Terus waktu mubes kan pengumumannya kan emang waktu mubes kan. Nah, pas mubes itu diumumin terakhir. Pertama itu Irfan, Rahmi, nah yang ketiganya aku. Nah, habis itu loh kok aku di ini karena kak mikir terus sempet drama biasa lah ya, kayak gak mau, tapi nyatanya ya udah memang rezekinya di situ. Berarti kalau Mbak Devi, Mas Ahmad ini kan nggak menyangka. Kalau Mbak Sofi ini sebenarnya menyangka nggak sih? Menyangka. Menyangka. Karena memang ambisinya, lalu
kinerjanya dari awal juga sudah bagus, jadi menyangka kali ya. Menyangka ya Sob ya? Enggak. Kalau boleh jujur ya, kalau boleh jujur kan sebenarnya awalnya aku mau langsung ke senat gitu. Aku emang aku dari staf ahli udah ngincer aku semester besok mau ke dewan gitu. Oke. Tapi ternyata rumah aku butuh aku gitu, dan aku nggak mungkin ngelepas rumah aku yang memang notabene masih memerlukan perjuangan aku di dalamnya gitu. Jadi mau nggak mau aku harus maju ke himpunan terlebih dahulu, dan alhamdulillah juga sih kader-kader dari Bara Aksi, maksudnya banyak gitu loh yang menyebar baik di BEM Fikes, BEM KM maupun SEMA KM. Jadi tuh menurut aku nggak penyesalan sih. Luar Jadi biasa. ya, jadi walaupun aku di Himatepa yang awalnya jadi kahim terpaksa, alhamdulillah diamanahi ya udah kan amanah, berarti mereka udah percaya sama aku, udah aku udah harus mempercayai mereka tanggung jawab aku gitu sebagai ketua himpunan. Jadi ya mau nggak mau sebagai ketua itu harus siap nggak siap gitu. Luar biasa ya, dari awalnya nggak menyangka, tapi prestasi-prestasi yang dibawakan itu kayak bisa boom gitu, langsung Fikes nih jadi tahu Himatepa, bahkan Unimus ini jadi tahu Himatepa. Nah, ngomongin prestasi nih, aku mau tahu dong program unggulan yang kahim-kahim kita ini bawain ketika di periode masing-masing. Untuk Mbak Devi sendiri gimana? Oke, kalau waktu itu di periodeku program unggulannya ada dua. Yang pertama kelas public speaking, yang kedua Himatepa Mengabdi, dibagi menjadi dua, skala kecil dan skala besar. Nah, waktu itu Himatepa Mengabdi itu aku fokusin ke skala kecilnya, mau collab sama sesama Fikes, kayaknya seru aja gitu, dan itu juga sempat direkomendasiin dari periode sebelumnya kalau bisa kan memang kita silaturahmi antar sesama Fikes dari ke luar Fikes gitu kan. Nah, dari mulai karena yang tadi awalnya cerita ya, waktu masa-masa aku tuh awal mulai penjajakan lagi gitu kan. Jadi kayak yaudah dari lingkupnya dulu, Fikes dulu nih, terus dulu kan waktu itu aku jadi kahim, temennya yang udah kenal kahim itu beberapa aja, nggak semua. Nah, malah collabnya dulu sama HMJ Kebidanan, sama waktu itu kahimnya Mbak Bella. Nah, dulu saya sama Mbak Bella itu awalnya nggak kenal, terus ada lingkar kahim, komunikasi dengan baik, akhirnya terjalinlah suatu Himatepa Mengabdi fit sama Kebidanan itu di Sedanggung. Terus untuk skala yang besar di desanya Jeragung, waktu itu 3 malam 2 hari 3 malam. Nah, di sana itu kita mengabdi kayak ya ibaratnya KKN kecil-kecilan ya, cuma kan karena memang keterbatasan waktu cuma 3 hari saja. Di sana kita mengabdi dari pagi sampai pagi lagi gitu. Oke, luar biasa. Jadi ini tuh sebuah awal yang sulit ya Mbak, karena kan dikatakan tadi di masa COVID, tapi harus ada Himatepa Mengabdi, terus harus ada kelas public speaking, itu pasti susah banget. Nah, kita beralih nih di Kabinet Bara Aksi. Kabinet Bara Aksi dulu dong. Ini program unggulannya apa nih Mbak Sofi? Ya, di Kabinet Bara Aksi itu ada 3 program unggulannya. Tapi saya lupa satu. yang saya ingat itu internal. Kalau di internal itu ada Pekatekpang, Pekan Keakraban Teknologi Pangan, di mana itu membangun kekeluargaan di teknologi pangan tujuannya waktu itu. Gitu. Terus yang kedua itu yang paling boom waktu itu webinar internasional, Mbak. Ya, webinar internasional itu pertama kali, dan himpunan yang berani melaksanakan acara sebesar itu se-Unimus hanya Tekpang waktu itu. Luar gitu. biasa. Jadi mungkin bisa dikatakan sebagai percontohan untuk himpunan-himpunan lain ke depannya, karena saya lihat ke depan ini juga banyak himpunan-himpunan yang membuat acara semacam itu gitu. Tapi paling enggak sebagai tonggak perjuangan, Himatepa sudah mengawali hal tersebut, hal baik tersebut. Jadi mungkin nanti akan diteruskan juga di periodenya Mas Ahmad, karena acara kemarin juga sukses dan bisa dikatakan mengguncang Unimus, karena seluruh Unimus udah tahu acara tersebut, karena acara tersebut juga disupport oleh beberapa pihak termasuk dari Prodi, IRO dan lain-lain gitu. Iya, luar biasa. Itu dengar-dengar webinar internasional tapi gratis ya Mbak registrasinya? Iya, webinar internasional gratis, dan sertifikatnya kan juga internasional. Iya, bener gitu. banget. Yang satu apa ya? Mungkin kamu inget nggak, Mat? Apa? Pokoknya ada 3. Tapi yang satu lupa.
Oke, mungkin lanjut aja di periodenya Mas Ahmad. Apa nih Mas sih kira-kira di periode ini program unggulan yang Mas Ahmad usung? Ya, untuk periode kali ini yaitu periode 2022-2023. Nah, saya itu waktu mencalonkan ketua himpunan itu dulu memikirkan aspirasi terlebih dahulu, yang dimana itu menjadi sebuah program kerja yang namanya amal mingguan, yang disingkat Malming, yang dimana itu tujuannya buat teman-teman kita dari semester bawah S1 Teknologi Pangan sampai semester atas, guna membantu ketika teman-teman ada bencana, ketika teman-teman ada musibah gitu, nanti teman-teman tuh ada penggalangan dana, yang dimana penggalangan dana ini dilakukan di hari Kamis, yaitu 1 minggu sekali. Nah, nanti itu uangnya itu nanti bisa diambil ketika teman-teman itu ada laporan ke Komting, dimana nanti Komtingnya itu bisa laporan ke Ketua Sosmas gitu. Kemudian yang kedua yaitu webinar internasional dan kompetisinya, yang dimana itu adalah saran ya, nggak saran sih, tapi mungkin itu lebih ke pengembangan dari program kerja yang kemarin, yaitu webinar internasional, yang dimana ini nanti ditambahkan dengan kompetisi, yang dimana kompetisinya itu ada lomba poster dan lomba esai pangan, tapi nanti bisa menjerumus ke satu tema, yaitu ketahanan pangan. Nah, untuk itu nanti bisa teman-teman dari S1 Teknologi Pangan dan khususnya itu ya, tapi teman-teman yang lain juga bisa ikut, karena emang ini kan lombanya kan internasional, dan juga ini bisa menjadi cita-cita prodi, yaitu menjadi unggul begitu akreditasinya, karena emang kan bisa diketahui karena akreditasi di prodi ini kan masih baik sekali ya, baru B+. Nah, diharapkan nanti S1 Teknologi Pangan bisa mengikutinya dan bisa memenangkan perlombaan ini begitu. Wah, luar biasa sekali. Jadi telah kita dengarkan ya teman-teman semua, program unggulan dari periode Mbak Devi, periode Mbak Sofi, juga periode Mas Ahmad ini luar biasa. Mereka itu tidak memberhentikan perjuangan mereka di sini aja, kayak mereka terus gimana sih caranya biar Himatepa makin maju, gimana sih caranya biar Himatepa makin dikenal gitu ya. Oh iya, saya udah inget nih Mbak Waya. Ternyata ini yang saya lupakan adalah goals dan gongnya Himatepa juga. Wah, apa gitu. tuh? Yang pertama kan tadi KTK Pang udah Iya, jelasin. benar. Yang kedua webinar pangan internasional. Iya. Yang ketiga adalah Liga Prestasi. Oh iya, luar Karena biasa. waktu saya mencalonkan diri sebagai ketua himpunan, saya mengusung bagaimana prestasi ini yang harus diraih oleh mahasiswa-mahasiswa Tekpang. Iya. Jadi bisa dibilang agak ngoyo ya dalam meraih prestasi-prestasi tersebut gitu. Jadi bukan saya hanya mendorong teman-teman untuk mendapatkan prestasi-prestasi yang telah teman-teman Tekpang kemarin raih sebegitu banyaknya, dan waktu mubes teman-teman juga bisa lihat ya. Iya. Maksudnya pamer dikit lah pialanya, nggak tahu kenapa itu kok bisa di situ gitu. Jadi kita juga saling bersinergi gitu. Baik saya, Mas Damar sebagai wakil ketua himpunan maupun anggota-anggota yang lain, kita itu gimana caranya untuk bisa meningkatkan prestasi-prestasi yang ada di Tekpang gitu. Benar, luar biasa sekali. Saya salah satu ya Mbak Sofi. Iya, salah satu yang anak yang sukses lah. Oke, ini ada pertanyaan untuk Mbak Sofi ya mungkin. Keluh kesah selama jadi kahim itu apa sih? Bentar tak senyum. Kayaknya bagian ini. Keluh kesah saat jadi kahim sebenarnya banyak sih, tapi tertutupi oleh Oke. anggota-anggota yang bisa bekerja sama, spiritnya bisa jadi satu gitu. Iya. Untuk susahnya ya, aku sebagai orang yang aktif di Omnimus, jadi aku nggak bisa kemana-mana. Benar. Itu aku rasain ketika menjadi kahim, aku terikat banget oleh yang namanya ADART gitu. Oke. Jadi kayak dikit-dikit aku gerak, oh kamu kahim panutan kayak gitu loh. Iya. Kayak pasti yang kesorot kahim duluan Iya. kayak gitu. Terus ketika mempunyai anggota 1-2 yang nggak aktif, yang menjadi parasit, Iya. itu menurut aku juga keluh kesah sendiri, karena adanya parasit tersebut juga menyebabkan anggota lain bisa menjadi iri kayak gitu. Masa diriku kerja dengan sebegitu kerasnya tapi aku enggak. Nah itu gimana caranya kahim untuk merangkul semuanya, itu membentuk rasa kekeluargaan menjadi satu. Itu menurut aku sebuah alasan kahim itu kadang menangis. Oh. Karena dia mempunyai
banyak, dan anak banyak itu nggak bisa dipegang semua gitu. Benar. Jadi kan kemarin aku ada pembagian tuh eksternal sama internal sama Mas Damar, wakil aku. Jadi kalau kesah dari setiap kahim pasti berbeda-beda. Benar, Nah benar. itu yang aku rasain, kayak aku kepengen nih Himatepa lebih berjalan, lebih maju dari segi prestasi internal dan lain-lain. Tapi kok ada ya 1-2 masalah internal yang nyerimpeti, kayak kok ada aja masalah kayak Iya, gitu. bener-bener. Ya itu yang menjadi keluh kesah. Tapi ketika dijalanin pun akhirnya juga selesai gitu. Karena biasa. waktu terus berlanjut Iya. ya. Iya banget. Meskipun keluh kesah tapi kan prestasinya juga ada seimbang gitu ya. Halo, Sobi. Biasa. Cukup ya, cukup. Tadi waktu Mbak Sofi ngomong nangis nih kayak Mas Ahmad juga ikut menyetujui apa Mas Iya. Ahmad pernah menangis di Himatepa juga? Kalau aku sendiri ya jadi seorang laki-laki Wah. yang harus tangguh itu saya tidak pernah menangis aku. Oh, Tapi Mas Masa Yodo. Ya, soalnya kalau saya sedih itu cuma diem aja gitu. Nggak pernah nangis. sedihnya dia. Iya, sedihnya cuma diem aja, nggak pernah curhat juga, Ada jarang-jarang. tempat nggak buat cerita? Wah banyak, orang tua Oh. saya juga support. Masya Oh, luar biasa. Karena emang apa ya, sebelum saya dulu jadi ketua himpunan itu saya tuh udah apa ya, minta persetujuan, minta restu. Udah mantep ya. Udah mantep aku. Semua beban nanti udah oke, Udah siap oke. guys sampai Dan- selesai gitu ya. Dan ada yang emang harus dikorbanin juga. Oh, gitu. iya. Apa tuh? Ya masalah waktu. Oke, Jadi oke. aja, gitu kan. Oh iya. Ini ada pertanyaan buat Mas Ahmad. Motivasi Kahim Ahmad potong bulet. Wah ini pertanyaan yang menarik ya kayaknya. Iya. Tapi Cocok. dirapiin dulu rambutnya. Oh. Ya Di kamera. motivasiku potong mulet ya. Iya. Ya sebenarnya ini hanya iseng aja sih. Karena emang kan dari S1 Teknologi Pangan ini belum ada yang potong mulet. Paling Oh, cuma mau ada jadi tingkat aja. peneliti. Iya. Jadi icon. Ya, tingkat aja. Oh jadi yang pertama dia. Biar unik aja gitu, Luar biasa. pembeda gitu karena yang lain-lainnya pada rapi gitu kan. Sebenarnya mulet itu rapi sih, tapi ya tergantung sama orangnya. Kalau orangnya emang agak sedikit nakal atau sedikit apa, itu kan mungkin kelihatan. Jadinya Kalau aneh. muletnya itu agak sedikit norak atau apa gitu. Iya. Ya kalau aku kan emang Rapi. ya, mulet Oh, rapi iya. dan sedikit elit gitu. Oh my Shelly. Luar biasa. Jadi Mas Ahmad merasa cocok ya Iya. sama orang yang pede gitu loh. Keren sekali. Rapi ya. Elit. Oke gitu. Mulet rapi elit. Iya bener banget. Jadi Mas Ahmad ini jawabannya motivasinya itu karena dia merasa rapi Pede dan pokoknya. elit. Bener. Pokoknya Notis dia. Oh Iya. yang Iya. mau tuh ketua himpunan teknik Iya. aja. matching gitu ya. Padahal walaupun kalau aku ketemu cewek-cewek itu kok potonganmu gitu sih. Cewek yang mana Mas Fansnya Ahmad? Ahmad. Semua tadi Mbak Devi, Mbak Oh Sofi, iya, itu termasuk cewek Iya, ya. semua Iya, cewek. fans ya Mat. Kan Iya. kita juga fans Ahmad. Oh iya. Jadi dong, aku dulu fans temen-temen dari Mbak. Terus saya tiba-tiba jadi fansku kan nggak mungkin. Kan setelah Ahmad mulai jadi kepele. Aduh, Iya. aduh enggak. Karena enggak tahu lanjut. Oke, lanjut. Ini mungkin dari Mbak Devi ini cocok banget pertanyaannya karena kan Mbak Devi kan yang paling pertama ya, menurut Kahim progres Himatepa di periode ke periode itu kayak gimana? Oke, kalau ditanya tentang progres itu pasti banyak ya. Iya. Karena setiap periode pasti memiliki caranya masing-masing itu untuk berprogres gitu kan, meskipun ada hambatannya. Oke. Benar. Dari angkatan periodeku mulai dikenal dengan ormal-ormal lain. Bukannya sebelumnya nggak dikenal, enggak, cuma Iya. memang jarang gitu kan. Terus aku inget waktu pas RTP itu, momen RTP Fikes ya. Waktu itu gupmanya Mbak Putri, terus malah kayak biasanya kan kalau RTP gitu kan ditanya, itu mereka kayak bertanyanya itu lebih ke gimana ya caranya Devi sekarang kok bisa Himatepa jadi yang sekarang. Terus mbak-mbak yang peninjau ini tuh jadi nangis, malah kayak aku ya ikut nangis gitu loh sama teman-teman Oke. aku. Jadi kan secara nggak langsung emang diakui, udah diakui Benar. gitu kan. Terus dari periode ke Shopee yang luar biasa banget karena aku selalu berpesan juga sama Shopee ya, kayak Shopee teman-temannya diarahin juga, jangan hanya di rumah saja. Ada Iya. yang di BEMFIKES, ada yang di UKM, ada yang di KM, ada yang di SA, SEMA kayak gitu kan. Terus terlaksana alhamdulillah. Luar biasa. Terus dari segi program kerjanya itu juga
nggak stuck di situ-situ Bener, aja bener, gitu, bener. nggak yang program terdahulu dijadikan program lagi tuh enggak. Mereka itu bener-bener inovasinya tuh ada banget. Terus dari Sophie ke Ahmad, aku kemarin sempat kaget ya waktu pertama kali ini lewat Global ada pampangan besar prokernya siapa itu, gimana ya Mas Pak? Ahmad, Iya, luar terima biasa. kasih banget teman-teman Ahmad. Aku pasti ngerti acara Kompafes ya. Kompafes ya. Iya, benar. Acara besar itu pasti nggak mungkin cuma yang kerja 1-2 orang Bener saja, banget. dan di situ pasti butuh banyak pengorbanan yang entah itu waktu, tenaga, biaya dan semuanya. Kayak kalian bisa melaksanakan itu, berarti kayak aku apresiasi banget pasti itu luar biasa di balik layarnya sih, keren. Luar biasa. Itu Pertama kali ya tekpang kan, Bener banget. mau langsung tekpang gitu, ada flyer Ada gitu. baliho. Videonya lain gitu kan. gede banget, itu yang edit tuh juga ada sampai nangis Iya, nangis. kayak, tapi kita harus berterima kasih pada Infocom karena semua program kerja ya meskipun Infocom itu di balik layar ya, kita Bener harus banget, mengakui bener gitu. Mereka itu 24/7 ya sama kayak Kahim di chat-chat Iya. gitu ya. Mereka juga kayak, postingnya udah belum gitu. Terus Iya. ini postingannya udah belum kayak gitu. Mereka itu kayak ya kita harus berterima kasih sama teman-teman Infocom yang selalu bekerja di balik layar. Iya, mengenai itu Mbak Devi, teman-teman di KM juga itu kaget loh sama Iya. anak-anak Himatepa. Iya, karena kok bisa Himatepa himpunan, sekelas himpunan Bisa yang pasang di situ iya, ya? eksekutif itu bisa pasang di situ. Terus itu Mbak ada TikTok yang tersebar itu Betul. banyak banget. Bener. Dan FYP ya? iya, FYP terus dan acara itu kan ngundang banyak Betul, sekali ya, bener. entah itu dari luar maupun dalam dari Unimus Bener. sendiri itu kan UKM iya juga. UKM dari SEMA juga diundang, Iya. BEM diundang. Itu dia kayak oh himpunan ini kok bisa mengadakan acara seperti ini, pasti ada orang-orang luar biasa di Iya. dalamnya kayak gitu. Iya. Itu sebuah kebanggaan karena Banget. iya setiap tahun ada progresnya dari Himatepa sendiri gitu. Iya, kayak aku juga selalu kayak lihat-lihat story kalian Iya. gitu kan. Meskipun emang mungkin interaksinya lebih ke ketuanya Ah, atau bener, ke bener, wakahimnya bener. atau ke kadif-kadifnya Iya. Waya. Kita kan sering masih saran-saran, Bener, cuma bener. aku tetap pantau gitu dari Instagram, dari story-story kalian, personalitinya kalian gimana, itu Iya. masih tetap dipantau gitu. Kayak mungkin kan sekarang yang masih berlingkupan dengan teman-teman Opma kan Shopee ya. Nah, Iya. tadi kita dengar sendiri kan dari Shopee bahwasanya teman-teman Opma KM aja bangga gitu dan bingung kok bisa himpunan pasang baliho. Apa sih namanya baliho ya? Iya, baliho, Oh, baliho. aku bilang apa flyer. Gak apa. Oh iya, baliho di situ gitu terpampang kan, biasanya yang di situ kayak wisuda atau Bener. selamat datang Iya. atau apa Itu ya. acara himpunan Kita ya? Iya, Masya Iya. Allah, bangga banget, keren banget. Kayak siapa sih Kahim yang gak bangga melihat penerusnya kayak gini? Kan Luar pasti bangga biasa. banget sih. Nanti kalau misal aku udah lulus pun tetap Himatepa kalau ada apa-apa sharing-sharing itu tetap Iya pasti. Pasti sih karena sama semua aja sih yang pernah aku ikut organisasi. Siap menjadi gitu. donatur. Iya. Alhamdulillah. Siap. Ya. Doakan ya Iya, semoga setelah alhamdulillah. lulus mendapatkan pekerjaan Amin. langsung. Amin. Mungkin untuk teman-teman periode selanjutnya bisa di ini ya mention ya Mbak Notis ya, Devi ya. notis aja. Iya, nanti di Instagramnya bisa Mbak donatur dong gitu. Siap. Proker selanjutnya. Luar biasa. Jadi teman-teman, Himatepa ini ternyata progresnya itu sangat gesit sekali, sangat pesat. Karena di balik itu semua, selain dari Kahim dan Wakahim, itu juga ada tim-tim dari BPH, dari anggota-anggota itu juga bekerja keras semua ya Mbak ya, Iya. ya Mas ya. Karena kalau Kahim Wakahim doang juga nggak Gak bisa, bisa, kerja. karena organisasi itu satu kesatuan. Iya, Kalau benar. meskipun yang kayak tadi ya contohnya Shopee ada anggota yang pasif, yang kena kan pasti Kahim dulu. Tapi Iya. kalau misalnya berjalan Kahim sama Wakahim aja tuh gak bisa. gitu Bener kan. banget. Apalagi sekretaris gak ada, wah kita kebingungan proposal bener. gimana, apa aja timeline kegiatannya kan semua di logbooknya sekretaris. Iya. Meskipun Kahim Wakahim itu harus tahu gitu kan. Jadi Benar. kayak satu sama itu memang harus bersinergi gitu. Iya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Terus wow, ini ada pertanyaan yang benar-benar mungkin kita semua relate karena di mana organisasi dan akademik ini diisukan harus seimbang gitu. Waduh, seimbang ya. kan? Nah, ini menurut saya mungkin cocok untuk Mas Ahmad yang baru aja masuk nih kayak wah baru aja mungkin kaget-kagetnya ya Mas ya. Kaget-kagetnya ini. Bener, kalau Mbak Sofi, Mbak Devi kan udah kayak udah biasa lah, Biasa. udah bisa lah ngimbangin. Kalau Mas Ahmad kan tadi juga dibilang jadi Kahim juga kaget, nggak menyangka. Terus juga Mas Ahmad juga harus mengejar akademiknya Mas Ahmad. Sekarang semester berapa Mas? Saya semester 4 ini masuk semester 4 ini. Iya, nanti kan udah mulai cipta produk ya Mas ya. Wah, udah cipta produk Selalu ini. dari Selalu. semester Iya, 3 dari teknik semester nggak tiga. pernah Nggak pernah berhenti cipta produk. Tapi luar keren itu biasa. cipta produk, kayak
Jadi mahasiswanya tuh harus berpikir inovasi apa ya yang belum gitu kan. Nah, bener banget. Jadi mungkin Mas Ahmad bisa sharing nih gimana sih cara untuk menyeimbangkan waktu antara organisasi Mas Ahmad yang sekarang ini dengan akademi. Ya, sebenarnya gini, kalau dibilang aku bisa bisa membagi waktunya itu, dibilang saya bisa membagi waktu. Karena apa? Sebenarnya organisasi ini bisa dirancang sebelumnya untuk setelah kita pembelajaran gitu. Tapi mungkin di waktu permasalahannya itu ketika kita berpikir itu harus dua, yang dimana kita harus memikirkan organisasi, yang kedua itu memikirkan untuk perkuliahan. Nah, kalau saya sendiri ya, itu menonjolnya kalau di teori mungkin aku kadang masih kurang ya, tapi kalau di praktikum alhamdulillah aku bisa tahu itu semua dan bisa paham gitu. Tapi kalau mungkin kelemahanku ya saat di teori itu karena emang aku mengorbankan waktu di waktu malam gitu. Nah, mungkin di waktu teori, waktu pagi itu kadang saya jadi kadang tidur atau mengantuk itu pasti itu. Pasti. Tapi kan teori sama praktek itu harus seimbang juga Mas Ahmad. Itu gimana cara Mas Ahmad mengejar tuh? Sebenarnya gini, kalau teori ya, teori itu sebenarnya kalau aku itu bisa belajar tidak hanya di ruang perkuliahan saja. Tetapi saya waktu mengejarnya itu di waktu di kontrakan itu bisa baca-baca jurnal, bisa baca-baca sumber-sumber yang emang itu menyangkut pada perkuliahan gitu. Kalau praktikum kan kita kan kalau emang nonton di YouTube aja kan kita kurang ya. Kita karena emang harus melakukannya sendiri. Nah, makanya waktu di praktikum itu aku maksimalin gitu buat kita sendiri, karena emang kan kita awal kita masuk kuliah kan tujuannya apa? Untuk belajar gitu kan. Nah, makanya kalau belajar itu jangan sampai ditinggalin gitu. Oke, luar biasa ya Mas ya, meskipun mengantuk, saya juga kayaknya sering menjadi saksi bisu di kelas ya Mas ya. Lagi semester 4-6 itu kan padat-padatnya ya. Itu kalau pagi-pagi kita jam itu 7 udah masuk. jadwal jam 7 ya. Selesainya maghrib nggak sih? Maghrib pasti jam 4 jam 5. Karena jam emang setengah 6. Iya, setengah 6 kalau kelas B Mas. Kalau offline tuh kerasa capeknya. Kalau waktu aku kan masih online ya pandemi. Dari pagi jam 7 udah di depan laptop gitu kan. Terus sampai maghrib juga kayak capeknya tuh matanya. Matanya. Kalau ini tuh mata, pikiran, tenaga, boros outfit ya. Apalagi teknologi pangan ini seragamnya kan hanya dipakai di hari Jumat ya. Itu boros banget outfitnya. Oke, lalu ini ada pertanyaan nih. Seperti apa yang kita tahu, menjadi kahim itu bisa dibilang super busy, sibuk banget lah ibaratnya. Itu kan baru ngurusin urusan organisasi, belum di luar organisasi. Pertanyaannya, gimana sih tips and trick agar tetap waras menjalani hari-hari yang super sibuk dan isi kepala yang sangat morat-marit? Mungkin Mbak Sofi yang masih menjadi organisatoris tertinggi ya Mbak ya. Kalau dari aku sendiri ya, menyeimbangkan antara urusan organisasi dengan perkuliahan, kita buat enjoy aja, maksudnya seberjalannya aja, nggak usah kayak dipikir berat-berat. Nanti kalau aku nggak ngelaksanain ini, apakah aku akan diprotes ormawa sebelah? Itu nggak usah dipikirin kayak gitu. Seberjalannya aja. Kalaupun toh nanti ada masalah, yang penting kita tanggung jawab gitu. Kalau prinsip aku sih yang penting kalau aku buat masalah, aku yang tanggung jawab kayak gitu. Nah, mungkin untuk tipsnya lagi biar nggak stres, pertama ya ibadah kali ya. Ya, harus ibadah, harus mendekatkan diri kepada Allah gitu. Kalau kita lagi stres-stresnya, ada tempat kok untuk sujud kayak gitu. Siapa sih orang yang nggak punya masalah? Pasti semuanya punya masalah. Terus yang kedua, berkumpul sama teman-teman yang kalian nyaman gitu. Kalaupun teman-teman punya masalah yang membludak dan teman-teman percaya, ya silahkan diceritakan, nggak apa-apa. Tapi kalau memang teman-teman belum siap untuk bercerita kepada teman kalian untuk mengurangi beban pikiran kalian, teman-teman bisa kok cerita sama diri kalian terlebih dahulu. Dan teman-teman jangan lupa untuk afirmasi diri kalian sendiri. Aku kuat kok, aku pinter, aku bisa. Kayak gitu, afirmasi itu ngaruh banget. Afirmasi di diri sendiri tuh ngaruh banget. Ya, yang ketiga,
mungkin teman-teman bisa menjalankan rutinitas dengan se-enjoy mungkin. Seperti yang aku bilang tadi ya. Pokoknya teman-teman kalau waktunya kuliah ya kuliah, waktunya belajar ya belajar, waktunya organisasi ya organisasi. Kalau saya sendiri sedikit mungkin saya meminimalkan waktu istirahat gitu. Jadi kalau misal rapat sampai jam 12 malam ya jam 12 sampai jam 5 itu istirahat. Kalau udah ya ayo bangun lagi. Jangan sampai kayak molor-molor gitu. Sebisa mungkin mendisiplinkan diri kayak gitu. Jangan sampai ada waktu misal 2 jam 3 jam yang terbuang sia-sia kayak gitu. Jadi dialihkan aja ke program atau tugas-tugas yang belum terselesaikan kayak gitu sih. Luar biasa itu ya teman-teman, untuk tipsnya lumayan ribet juga untuk dijalani. Untuk kita kan generasi mager ya teman-teman, mungkin agak susah menjalani tips dari Mbak Sofi. Oke, nambahin ya dari Sofi, emang kalau ibadah itu kan udah pasti, syukur udah pasti, bercerita biar gak stres, ditanggung sendiri itu udah pasti. Apa ya, semasa waktu masih jadi aktivis gitu kan, inget aja kalau pertama kali masuk ke kampus pasti tujuannya untuk akademik. Benar. Nah, aku selalu menerapkan diriku sendiri tuh kalau akademik kamu tanggung jawab sama orang tua, kalau organisasi kamu tanggung jawab sama pimpinan gitu. Benar. Jadi kayak sebisa mungkin yang namanya tanggung jawab harus diselesaikan dengan tuntas gitu kan. Jadi kayak aku dan kita kayak Sarip, Sophie, aku, Waya, dan semuanya yang ikut organisasi pasti kan kemauan sendiri. Itu sudah pilihan sendiri. Jangan sampai, kalau aku ya, jangan sampai menciderai pilihanmu sendiri gitu. Jadi prinsipnya setiap hari adalah lakukan yang terbaik, doa, usaha, ikhlas. Udah gitu aja sih. Luar biasa. Jadi semoga kita semua bisa meniru Mbak Devi di mana satsetnya ini loh teman-teman. Soalnya kayak sering juga nggak cuman Waya kan, ada beberapa yang kayak tanya, biasanya kalau lihat story-nya Mbak Devi cuman main, makan, kegiatan kayak gitu, kok tiba-tiba udah sempro pertama kayak gitu kan. Terus ya kalau ditanya tipsnya, aku selalu nggak tahu ya mau jawab apa, yang penting jalan aja, jalani dengan usaha, ikhlas. Kamu maunya tahu tahapnya gitu loh, mau kemana. Kamu kan udah, kita semua kan udah harusnya ngerti kita mau kemana arahnya. Jangan sampai kita tuh jadi apa ya, orang yang nggak punya tujuan gitu. Sayang banget. Bener banget. Jadi teman-teman, selain dari apa yang dijelaskan Mbak Sofi, hidup itu harus enjoy. Meskipun emang sedih ya Mbak ya, emang ada keluh kesahnya tadi. Tapi itu emang harus enjoy menjalani apapun. Meskipun kayak Mas Ahmad yang sering tidur di kelas, ngantuk gitu. Tapi kembali lagi, tujuan kita awal tadi berkuliah, kayak apa yang disampaikan Mbak Devi, harus ikhlas, harus punya rasa syukur kepada Allah gitu. Iya, mungkin cukup di sini ya Mbak ya Mas untuk sesi tanya jawabnya. Kita ketemu lagi untuk podcast selanjutnya, semoga kita masih bisa ngobrol-ngobrol santai kayak gini. Oke, terima kasih. Mungkin bisa ada kesan-pesan nih yang mau disampaikan oleh adik-adiknya. Dari siapa dulu? Dari dulu aja. Ahmad dulu. Ya, kesan-pesan ya dari untuk adik-adik ya. Mungkin sebelum kesan-pesan, aku ucapin terima kasih terlebih dahulu kepada Mbak Devi, dari Mbak Sofi dan Nidawaya yang udah udah mengikuti acara ini dengan sebaik mungkin. Dan ini kan tadi Mbak Devi, Mbak Sofi kan memiliki motivasi untuk membangun adik-adiknya gitu. Nah, mungkin motivasi saya kepada adik-adik, nah mungkin ditingkat lagi untuk jam terbangnya untuk kuliah, untuk organisasi, yang dimana kedua itu penting. Tadi yang saya katakan pertama itu yang terkait akademik, sebenarnya organisasi itu juga akademik. Itu adalah membangun disiplin, membangun sikap, membangun etos kerja nanti yang ketika kita sudah lulus itu bakal berpengaruh pada pekerjaan kita, berpengaruh pada kedewasaan kita gitu. Bener banget. Terima kasih ya Mas Ahmad. Lalu untuk Mbak Sofi nih gimana nih? Ya, mungkin dari aku, organisasi dan akademik adalah satu hal yang berkesinambungan dan tidak bisa dipisahkan teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah enjoy menjalani hal tersebut, teman-teman pasti akan merasakan bagaimana teman-teman dapat berpikir secara kritis, critical thinking teman-teman meningkat, bagaimana teman-teman bisa berkomunikasi dengan baik sesama teman organisasi maupun di luar itu, dan teman-teman juga bisa merasakan pahitnya kehidupan. Sebelum teman-teman langsung terjun ke dunia kerja, seyogyanya teman-teman juga bisa merasakan apa sih yang dirasakan di organisasi teman-teman. Karena pengalaman saya sendiri di dunia kerja itu,
hampir seperti di miniatur organisasi, tapi lebih keras lagi teman-teman. Jadi kalau kalian di organisasi aja nggak tahan, di organisasi aja hanya memburu CV, itu teman-teman akan merasakan rugi besar teman-teman. Jadi pesan untuk teman-teman semua, silahkan seimbangkan antara akademik, non akademik, semuanya dikejar. Yang penting teman-teman ada satu kunci yang harus teman-teman lakuin, yaitu gerak. Apapun perjuangan teman-teman, yang penting gerak, cukup. Oke. Luar biasa Semua sekali. pesannya sudah dihasut. Iya. Sangat ya. Oke, mungkin sedikit aja ya tambahannya untuk pesan. Kembali lagi bahwasanya memang setiap diri kita adalah sudah memiliki pilihan masing-masing. Ketika kamu memang sudah sepakat untuk menjalankan organisasi, ketika kamu menjadi mahasiswa, it's okay gitu. Kamu harus ingat organisasi adalah tanggung jawabmu kepada pimpinan, kalau akademik adalah tanggung jawab kamu kepada orang tua. Jadi kamu harus bisa menyelesaikan, membalancekan antara keduanya gitu. Dan apa ya, kalau semisal ditanya pasti capek, iya capek. Mungkin pesannya perihal capek, kalau capek istirahat dulu. Nanti kalau semisal udah selesai, yang penting bangkit, jangan mau stuck di situ aja, gerak intinya ya. Iya. Luar biasa teman-teman. Jadi itu adalah pesan dan kesan. Juga kita bisa sedikit menyimpulkan juga ya dari pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan tadi. Itu tuh jadi gimana cara membangun diri yang telah disampaikan oleh Mas Ahmad. Organisasi itu bisa menjadi sebuah tempat pengembangan diri. Mbak Sofi juga tadi bilang kalau mau kerja harus ngerti dulu di organisasi seperti apa, karena dunia kerja itu keras ya Mbak. Iya, ya pasti. keras ya, banget. nyambung ya Waya, Iya. tadi menanggapi itu aku setuju banget, karena kalau nggak karena ini organisasi, mungkin aku nggak akan jadi yang duta jamu aman BPOM gitu loh. Iya, benar, itu suatu benar, pengalaman benar. banget. Makanya tadi ketika di awal ditanya Himatepa itu apa, aku langsung kayak Himatepa adalah rumah keduaku pada masanya. Karena di situ banyak banget yang didapatkan ya, kesannya pasti gitu kan. Kalau nggak karena Himatepa, mungkin aku juga nggak yang diketahui orang-orang Bener, normal bener. lain, itu dalam internalnya. Terus kalau nggak karena Himatepa, karena waktu itu waktu aku jadi kahim, Bu Inung kan kaprodinya, ini ada Rani ini akhirnya alhamdulillah 25 lolos dan ikut jadi duta BPOM gitu, kayak begitu luar biasa banget. Jadi teman-teman jangan takut untuk berorganisasi, yang penting adalah bisa membagi waktu gitu. Benar. Jadi kuncinya adalah Di diri sendiri sih di sebenarnya. diri sendiri sih, harus ikhlas, harus berani gerak seperti apa yang diomongin Mbak Sofi. Karena kalau mager tapi ikhlas ya gak jalan, gerak tapi gak ikhlas ya gak jalan. Sama aja, memang harus seimbang ya antara ikhlas dan juga gerak itu tadi. Gerak sedikit-sedikit gak apa-apa. Nggak apa-apa, Iya. yang penting Bisa ada jadi. perubahan. Benar, luar biasa sekali. Telah kita dengarkan dari kahim kita dari periode 2020-2021 Mbak Devi Amalia, 2021-2022 Mbak Syofiatun Fadilah, dan juga Mas Ahmad Syarifuddin yang masih memimpin di periode ini. Semoga dengan Q&A kita sore hari ini bisa menambah pengetahuan kita, jadi kita bisa lebih kenal Himatepa itu sejauh mana, lalu kita bisa mendapatkan motivasi-motivasi. Ini juga bukan untuk Himatepa aja ya lingkupnya, lebih ke umum buat teman-teman yang baru mulai berorganisasi atau mau mengenal organisasi itu seperti apa. Terima kasih semuanya, selamat sore dan selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you.